Halo sahabat sehat Infolab Med, para pejuang kesehatan, kita semua tahu kan, gimana rasanya kejebak dalam lingkaran setan flu, demam, hidung mampet, batuk nggak berhenti-berhenti. Rasanya kayak semua energi disedot habis. Seringkali, kita anggap flu itu penyakit ringan yang bakal sembuh sendiri. Tapi, jangan salah. Kalau dibiarkan, flu bisa bikin kita nggak produktif berhari-hari. Bahkan bisa memicu komplikasi serius kayak pneumonia. Nah, tujuan kita hari ini jelas. Gimana caranya motong siklus flu ini supaya nggak berleret larut? Dan gimana membangun benteng pertahanan tubuh yang super kuat? Sahabat sehat Infolab Med. Ada dua strategi utama yang akan kita bahas, dan keduanya sudah terbukti secara ilmiah dan direkomendasikan para ahli medis. Pertama, memperkuat sistem imun dari dalam. Kedua, melakukan pencegahan spesifik dari luar. Yuk, kita kupas satu persatu. Mari kita mulai dengan pilar pertama. Nutrisi esensial buat daya tahan tubuh. Di garis depan pertahanan kita, ada dua vitamin super yang perannya krusial banget, yaitu vitamin C dan vitamin D. Sahabat sehat Infolab Med, kita bahas vitamin C dulu ya. Vitamin ini bukan cuman sekadar vitamin biasa, dia adalah antioksidan super kuat. Fungsinya melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Tapi yang lebih penting, dia juga mendukung kerja berbagai sel imun. Vitamin C ini membantu produksi dan performa sel darah putih, terutama yang namanya fagosit dan limfosit. Anggap saja mereka ini pasukan tentara utama tubuh kita yang tugasnya mendeteksi dan menghancurkan virus flu. Jadi, kalau asupan vitamin C kita cukup, artinya pasukan pertahanan kita selalu dalam kondisi prima dan siap tempur buat merespons serangan virus secepat mungkin. Sumber terbaik vitamin C tentu saja dari makanan alami seperti jeruk, stroberi, paprika, dan brokoli. Gampang kan didapatnya? Sahabat sehat Infolab Med. Sekarang, kita lanjut ke vitamin D. Penelitian modern makin banyak membuktikan betapa vitalnya peran vitamin D, yang sering dijuluki vitamin sinar matahari, untuk kesehatan pernapasan. Ternyata, kekurangan vitamin D itu sering banget dikaitkan dengan peningkatan risiko infeksi saluran napas atas, termasuk flu. Vitamin D ini bukan cuma mengatur respons imun, tapi juga bisa memodulasi atau mengendalikan peradangan. Jadi, dengan kadar vitamin D yang optimal, tubuh kita lebih mampu mengontrol respons imun terhadap infeksi. Hasilnya, gejala flu jadi lebih ringan dan gak berkepanjangan. Cara dapetinnya, pastikan kamu dapat paparan sinar matahari pagi yang cukup. Atau, kalau perlu, konsumsi suplemen vitamin D. Terutama nih, buat kamu yang tinggal di daerah minim matahari, atau lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan. Tapi ingat, untuk dosis suplemen, selalu konsultasikan dulu ya dengan dokter atau ahli gizi kamu. Jangan asal minum. Nah, sahabat sehat Infolab Med, dari nutrisi internal. Sekarang kita beralih ke pilar kedua, yang merupakan langkah pencegahan medis paling efektif, vaksinasi flu tahunan. Kenapa harus setiap tahun? Karena virus flu itu musuh yang cerdik. Dia selalu bermutasi dan ganti baju setiap tahunnya. Makanya, perlindungan yang kamu dapat dari vaksin tahun lalu mungkin gak akan efektif lagi buat musim flu tahun ini. Vaksinasi flu tahunan ini dirancang khusus untuk mengantisipasi varian virus flu mana yang kira-kira bakal dominan beredar di musim tertentu. Gimana cara kerjanya? Simpelnya begini. Sahabat sehat Infolab Med. Waktu kamu disuntik vaksin flu, tubuh kamu itu dikenalkan dengan versi virus flu yang sudah tidak aktif, atau cuma sebagian kecil dari virusnya. Ini nggak akan bikin kamu jadi sakit flu kok, tapi ini cukup untuk memicu sistem imun kamu untuk memproduksi antibodi pelindung. Jadi, ibaratnya tubuh kamu lagi latihan perang. Nah, ketika nanti kamu benar-benar terpapar virus flu yang asli, tubuh kamu sudah punya memori dan antibodi yang siap tempur buat langsung melumpuhkan ancaman itu. Sahabat sehat Infolab Med. Manfaat vaksinasi itu bukan cuma melindungi kamu dari ketularan flu. Loh, yang lebih penting lagi, vaksin ini secara signifikan mengurangi risiko kamu terkena flu yang parah, mengurangi kemungkinan harus dirawat di rumah sakit, dan mencegah potensi komplikasi serius seperti radang otot jantung atau pneumonia. Bagi kelompok yang rentan seperti lansia, anak-anak kecil, ibu hamil, atau mereka yang punya kondisi medis kronis, vaksinasi ini
jadi lapisan perlindungan yang sangat krusial. Ini bukan cuma soal melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Sahabat sehat Involab Med, jadi, kesimpulannya, untuk mencegah flu, biar enggak jadi drama panjang dalam hidup kamu, kita perlu pendekatan dua arah yang proaktif. Pertama, jaga benteng imunitas kamu tetap kokoh, dengan memastikan asupan optimal vitamin C dan vitamin D. Kedua, berikan perlindungan spesifik dan yang paling update melalui vaksinasi flu tahunan. Jangan tunggu sampai kamu sakit baru bertindak. Ingat, kesehatan itu aset terbesar kita. Ambil langkah pencegahan ini sekarang juga. Dan pastikan kamu tetap sehat dan produktif sepanjang tahun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo para pejuang kesehatan, kita semua pasti pernah kan terjebak dalam lingkaran setan flu, demam, hidung mampet, batuk, nggak berhenti-berhenti. Flu ini sering kita anggap sepele. Nanti juga sembuh sendiri, tapi kalau dibiarkan, flu bisa jadi drama panjang, bikin produktivitas anjlok, bahkan bisa memicu komplikasi serius, seperti pneumonia. Nah, tujuan kita hari ini jelas. Gimana caranya stop drama flu ini dan bangun benteng pertahanan tubuh yang super kuat? Ada dua strategi utama yang akan kita bongkar, dan semuanya berdasarkan ilmu pengetahuan dan rekomendasi medis. Penguatan dari dalam dan pencegahan dari luar. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Nutrisi kunci buat daya tahan tubuh. Di garda terdepan sistem imun kita, ada dua vitamin super penting yang perannya krusial banget. Vitamin C dan vitamin D. Pertama, vitamin C ini bukan sekadar vitamin biasa. Loh, vitamin C itu antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, sekaligus jadi booster utama buat sel-sel imun kita. Vitamin C ini membantu produksi dan kerja sel darah putih, terutama yang namanya fagosit dan limfosit. Mereka ini ibarat tentara elit di tubuh kita, yang tugasnya mendeteksi dan menghancurkan virus flu. Jadi, kalau asupan vitamin C kamu cukup, artinya pasukan pertahananmu selalu dalam kondisi prima, siap tempur begitu ada serangan virus. Sumber terbaiknya tentu dari makanan seperti jeruk, stroberi, paprika, dan brokoli. Kedua, vitamin D. Penelitian terbaru makin membuktikan betapa vitalnya peran vitamin D yang sering dijuluki vitamin sinar matahari untuk kesehatan pernapasan kita. Kalau tubuh kekurangan vitamin D, risiko kita kena infeksi saluran napas atas, termasuk flu, itu meningkat. Kenapa? Karena vitamin D nggak cuma mengatur respons imun, tapi juga bisa mengendalikan peradangan. Dengan kadar vitamin D yang optimal, tubuh kita jadi lebih jago mengontrol respons imun saat ada infeksi. Alhasil, gejala flu jadi lebih ringan dan nggak berlarut-larut. Cara dapetinnya, pastikan kamu cukup berjemur di bawah sinar matahari pagi, atau bisa juga konsumsi suplemen vitamin D, apalagi kalau kamu jarang keluar rumah. Tapi ingat ya, untuk dosis suplemen, selalu konsultasikan dulu sama dokter atau ahli gizi. Sekarang, kita masuk ke pilar kedua, langkah pencegahan medis yang paling efektif dan spesifik. Vaksinasi flu tahunan. Virus flu itu musuh yang licik, dia selalu berubah dan bermutasi setiap tahunnya. Makanya, perlindungan yang kamu dapat tahun lalu, mungkin sudah nggak mempan untuk musim flu tahun ini. Vaksinasi flu tahunan itu dirancang khusus untuk mengantisipasi varian virus mana yang kira-kira akan dominan di musim flu mendatang. Gimana cara kerjanya? Saat kamu divaksin, tubuhmu diperkenalkan sama versi virus flu yang sudah dilemahkan atau tidak aktif. Ini nggak akan bikin kamu sakit flu, ya. Justru, ini akan memicu sistem imun kamu untuk memproduksi antibodi pelindung. Jadi, kalau nanti kamu benar-benar terpapar virus flu yang asli, tubuhmu sudah punya memori dan pasukan antibodi yang siap menetralisir ancaman itu dengan cepat. Manfaat vaksinasi itu bukan cuma mencegah kamu ketularan flu, tapi yang lebih penting lagi, vaksin secara signifikan mengurangi risiko kamu kena flu yang parah, risiko dirawat di rumah sakit, dan potensi komplikasi serius kayak miokarditis atau pneumonia. Buat kelompok rentan misalnya lansia, anak-anak, atau orang dengan penyakit kronis, vaksinasi ini jadi lapisan perlindungan yang sangat krusial.
Jadi, kesimpulannya, mencegah flu agar tidak jadi drama panjang itu butuh pendekatan dua arah yang proaktif. Jaga benteng imunitas kamu, tetap kokoh dengan asupan optimal, vitamin C dan vitamin D, dan berikan perlindungan spesifik lewat vaksinasi flu tahunan. Jangan tunggu sampai sakit, baru bertindak. Kesehatan adalah aset terbesar kita. Ambil langkah pencegahan ini sekarang juga. Dan pastikan kamu tetap sehat dan produktif sepanjang tahun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.